Halo kawan Inspirasi Polram, jumpa lagi bersama saya kali ini, Eka Lilipali sebagai host pada podcast Inspirasi Polram, informasi perguruan tinggi vokasi Politeknik Negeri Ambon. Tema kita di hari ini adalah lingkungan hidup, degradasi, dan peran akademisi. Tamu kita di hari ini ada Pak Erwin Patikaihatu, STMT, yang akan berfungsi sebagai narasumber kita di hari ini. Beliau merupakan dosen teknik lingkungan pada jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Ambon, di mana beliau juga merupakan bagian dari tim analisis dampak lingkungan di Provinsi Maluku ini, dan beliau juga punya sertifikat sebagai ketua tim untuk melakukan AMDAL pada program-program pemerintah, pembangunan pemerintah, dan juga proyek-proyek yang membutuhkan analisis dampak lingkungan, yang merupakan salah satu persyaratan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Apa kabar Pak Erwin? Siap, baik Pak Eka. Hari ini tema kita lingkungan hidup, degradasi, dan peran akademisi. Oke. Nah, mungkin dalam kehidupan sekarang ini ya Pak Erwin ya, lingkungan menjadi perhatian utama ya Pak Erwin ya dalam pengembangan pembangunan Provinsi Maluku khususnya, dan juga Indonesia pada umumnya. Karena setahu saya dalam pengembangan ke depan, analisis dampak lingkungan dan lingkungan hidup itu sangat diperhatikan untuk melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan ya Pak Erwin ya. Ya. Nah mungkin pertanyaan saya pertama itu konteks lingkungan hidup itu, konteks pengelolaan lingkungan hidup itu seperti apa Pak Erwin dalam institusi negara kita ini Pak Erwin? Iya, ini menarik untuk kita diskusikan sebenarnya, karena dulunya itu Pak Eka, lingkungan itu kita lihat sebagai bahan reserve. Betul. Ya, kalau kita dikotomikan dia seperti itu. Iya. Jadi era-era sebelum tahun 2009 itu orang kemudian bicara lingkungan itu, kemudian apa yang harus dilengkapi dengan lingkungan itu hanya sebagai prasyarat saja. Tapi sejak tahun 2009 itu kemudian mengalami perubahan sangat mendasar. Jadi dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya, misalnya saja seperti itu, kemudian pemerintah itu mulai melihat bahwa lingkungan ini memang penting sekali untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu nantinya tahun 2009 itu diterbitkanlah Undang-Undang 32 ya, sebagai mau dibilang landasan realnya tuh di situ sekarang. Walaupun ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tapi dalam implementasi ada Undang-Undang 32 tahun 2009 yang kemudian diterbitkan untuk dilaksanakan. Nah, di situ sebenarnya makna lingkungan kemudian tersirat sangat di situ, ya. esensi di situ. Jadi lingkungan yang dimaksud di situ adalah ruang, ya, semacam ruang di mana di situ ada perilaku manusia, ada benda dan sebagainya yang kemudian kalau dia berinteraksi, dia bisa berdampak terhadap misalnya saja keberlanjutan kehidupan manusia. Dia bisa berdampak terhadap lingkungan itu dengan kesejahteraan manusia. Nah, itu kemudian menjadi konstituen dari Undang-Undang 32 ini yang mengikat setiap rencana-rencana kegiatan nanti ke depan. Ini jadi persoalan juga karena makna dari undang-undang itu kemudian dia lebih mengikat kita tentang konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu ya mudahnya saja ketong terjemahkan dia, kalau ketong membangun hari ini
besok-besok Besoknya seperti ketong punya apa? anak cucu itu bisa Masih hidup juga seperti yang menikmati ketong atau alami tidak gitu sekarang ya Pak ini Erwin ya? ya. Iya betul. Ya, karena banyak sekali pembangunan yang dilakukan yang kemudian membuat terjadi degradasi lingkungan itu. Iya. Ya, itu mungkin makna dari filosofi lingkungan tadi ya, di dalam pengelolaannya. Lalu kemudian di dalam upaya untuk menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan, Iya. maka ada yang namanya pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan Lingkungan. hidup. Begitu Oke. mungkin Pak Eka. Apakah ada pengaruh dari istilah sekarang itu global warming gitu ya Pak Erwin ya Iya, terhadap iya, iya. pengembangan pengelolaan lingkungan ini juga Pak Erwin? Benar-benar itu kalau ketong lihat dia punya benang merahnya itu Iya. pastinya mengarahnya ke sana. Jadi ada istilah tentang degradasi lingkungan. Ya. Iya. Degradasi lingkungan itu sama saja dengan ketong sebut dengan kemerosotan terhadap nilai-nilai lingkungan itu. Jadi misalnya saja ada komponen lingkungan yang terkait dengan air misalnya saja Iya. seperti itu. Dia mengalami penurunan mutu dan kualitasnya. Lebih gilanya itu juga kalau pada satu saat kemudian air itu dia tidak bisa dikendalikan. Maka kemudian ada banjir yang Banjir itu ya terjadi Pak Erwin ya. ya. Dan kemudian perubahan-perubahan iklim. Dan mungkin kalau dari sisi nasional itu beberapa aturan, tapi dari sisi internasional misalnya ada konferensi kemarin di Iya. Bali yang bicarakan tentang lingkungan. Itu bagian dari kesepakatan-kesepakatan secara global yang kemudian membuat semua stakeholder yang ada di situ Semua negara. harus bersama-sama melakukan. Negara-negara berkembang itu mereka punya kepentingan di situ. Kenapa? Sebab mereka itu sebenarnya yang awalnya. Jadi ada revolusi industri, lalu kemudian mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa dikendalikan. Betul. Nah, negara-negara berkembang bisa saja berperilaku seperti itu. Iya. Tapi kita ini kemudian walaupun riset-riset yang dikembangkan. Iya. Misalnya saja ada penelitian tentang bagaimana kalau ketong hidup di bulan, gitu Iya. ya. Bagaimana kalau Kalau ketong hidup hidup di Mars. Mars, Iya. misalnya saja seperti itu. Iya. Itu semua sudah dilakukan, tetapi tidak ada di jagat raya yang senyaman bumi ini. Betul. Iya. Dan kalau ketong yang jaga dia, maka kemungkinan besar pasti ketong akan punah pada satu ketika. Karena interaksi manusia dengan lingkungan ini sangat erat ya Pak Erwin ya. Sebagai contoh misalnya saja begini Pak. Ketong bicara tentang global warming tadi atau pemanasan global. Itu artinya temperatur itu di Indonesia itu misalnya dia naik 2 derajat dari temperatur normal. Iya. Itu sama saja dengan orang di luar negeri juga. Kalau normalnya mungkin 18 sampai 20, mereka sekarang menjadi 20 sampai 22. Jadi semua sisi kehidupan masyarakat baik itu di negara berkembang maupun negara-negara yang sudah maju terdampak terhadap pemanasan global tadi. Ini ya Pak Erwin ya. Ya. Nah, berarti saat ini degradasi lingkungan itu sudah sangat istilahnya urgent sekali menjadi perhatian ya begitu ya Pak Erwin ya. Betul Pak Eka, betul. Nah, kebetulan juga sekarang kan mendekati dengan pemilu begitu ya Pak Erwin. Kemarin kan di debat calon presiden ada sempat menyinggung itu ya Pak Erwin ya. Itu seberapa besar Pak Erwin dia punya pengaruh sehingga sampai kayak dalam debat juga, dalam debat capres itu jadi perhatian juga gitu Pak Erwin. Iya, jadi memang konsep-konsep pimpinan-pimpinan ke depan termasuk pemimpin bangsa. Iya. Dia harus kemudian melihat persoalan lingkungan itu urgensi sekali. Betul. Kenapa? Sebab ini dia akan bersinggungan dengan pengakuan dari negara-negara luar juga. Iya. Misalnya saja, kalau kita mau membuat satu produk yang kemudian marketnya itu di luar negeri, maka akan ditanyakan apakah produk berlabel ini sudah memenuhi ISO 14000 ataukah tidak, gitu ya. Standar yang ditetapkan dari sisi lingkungan, manajemen sisi lingkungan. Itu apakah ada?
kalau tidak ada, jangan kita berharap bahwa Bisa menjual di kita sana. akan menjual di sana. Mungkin kita bisa menjual, tapi itu berada di pasar-pasar Pasar gelap, lokal, mungkin ya pasar gelap. pasar-pasar gelap yang memang harganya itu di bawah. Ya, Akhirnya kita rugi juga kita gitu. rugi juga. Betul, Kita sangat rugi juga betul, di situ. betul, betul. Nah, pemerintah Indonesia kemudian pemimpin-pemimpin ke depan dia harus bicara tentang itu. Kemudian kalau misalnya saja kemarin itu ada isu tentang deforestasi ya, kalau Deforestasi, tidak ya. saya, ya. Terutama Ada untuk pertanyaan yang apa namanya masalah hutan masalah itu hutan, pengalian ya. sawit dan lain sebagainya Iya. gitu ya Pak Erin ya. Jadi pengalihan fungsi lahan Iya, dari hutan itu menjadi misalnya saja perkebunan sawit gitu ya, iya, lahan-lahan pemukiman masyarakat. Itu menjadi konsen. Kira-kira kalau kalau kita punya manajemen pengelolaan seperti itu, maka kemungkinan dia jadi presiden yang sangat buruk di dunia luar betul, tentang betul. kita. Dan pasti kalau kita akan membangun kerjasama internasional, Iya, ya itu akan menjadi hambatan-hambatan karena mereka akan tanya, iya. bagaimana kita punya peran dalam mengatasi Masalah itu. proses pengelolaan lingkungan sesuai standar-standar dunia, misalnya saya seperti itu, Iya. Pak Eka. Ya. Cuman kan ada juga istilahnya rebuttal dari kelompok industri gitu kan Pak Erwin, bahwa sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Contohnya misalkan dari Indonesia mau menjual biofuel ke luar negeri. Nah, itu yang diangkat tuh isu-isu sawit tadi, terus isu-isu apa namanya? Orang utan yang kehilangan tempat habitat ya Pak Erin ya. Itu jadi perhatian harusnya juga ya jadi Pak Erin. perhatian. Jadi memang dengan adanya regulasi-regulasi yang tadi, kalau sekarang ini Undang-Undang 32 tadi dia kemudian di breakdown. Iya. Sehingga kadang-kala industri merasa ini sebagai momok juga. Iya. Ya, adanya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Itu dia malah mengikat lebih kuat bagaimana industri itu di dalam mengelola lingkungan. Jadi kalau dulu kita misalnya saja buka rumah makan. Iya. Ya, kita buka rumah makan. Mungkin kita tidak perlu ada aturan-aturan ya, tapi tidak sekarang. Jadi ada dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, misalnya saja yang disebut dengan dokumen SPPL, dia harus membuat itu. Di dalamnya itu ada bagaimana caranya, misalnya kalau habis masak, air buangannya itu mau dibuang kemana? Karena kalau dibuang tanpa pengolahan, dia akan masuk ke badan air, ke sungai, lalu kemudian dia akan membuat kualitas sungai itu kemudian menjadi menurun, lalu kemudian dia berdampak terhadap biota-biota perairan. Kalau orang yang memanfaatkan air itu, maka pasti dari sisi sosial mereka akan terganggu. Betul. Mereka akan sangat terganggu. Dan kemarin di dalam debat itu juga sudah disampaikan bahwa pemerintah sangat keras. Sekarang misalnya saja ada kegiatan industri pertambangan misalnya saja, yang cukup memberikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Betul. Banyak sekali pengusaha-pengusaha atau industri nakal yang kemudian di blacklist, ya, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi memperpanjang izin usaha pertambangan, udah tidak lagi. Setelah mereka lakukan audit lingkungan, ternyata bahwa mereka tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, maka kemungkinan besar mereka akan ditutup dan tidak diperkenankan lagi untuk beroperasi ada dalam kegiatan pertambangan. Berarti industri harusnya melihat ini undang-undang perlindungan lingkungan itu sebagai suatu hal yang baik juga, begitu kan Pak Erin ya? Mereka karena dalam keberlanjutan usaha mereka, lingkungan yang mereka geruk gitu istilahnya, mereka exploit gitu kan, masih tetap bisa berkelanjutan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar gitu ya Pak Erin ya. Iya, jadi pada akhirnya ada kos lingkungan yang diperhitungkan. Jadi misalnya orang membangun satu pabrik, bukan saja dia bicara investasinya, itu dia bicara tentang peralatan yang ada, membayar gaji karyawan, tidak. Tapi dia harus bicara tentang kalau misalnya saja
dia memiliki buangan air limbah yang bisa mencemari sungai, Iya. maka dia harus memberi peralatan instalasi pengolahan air limbah Limbahnya. misalnya saja Iya, begitu. betul. Kemudian dia akan membuat dokumen-dokumen lingkungan ya. Iya. Jadi ya biaya-biaya lingkungan itu termasuk itu salah satunya, dia harus membuat dokumen-dokumen sebagai prasyarat. Nah, dokumen-dokumen lingkungan tadi Pak Eka ya, kalau dulu itu dia biasa-biasa saja. Sekarang, misalnya kalau kita ingin membuka satu industri pertambangan, Iya. maka di dalam aturan sudah dijelaskan di situ. Izin yang harus dia penuhi salah satunya itu adalah izin lingkungan. Iya. Kalau dia mau mendirikan misalnya saja McD, dia ingin membangun rumah makan. Iya. Izin operasi daripada usaha tadi, salah satunya itu sebelum diterbitkan, dia harus kasih masuk dulu izin lingkungan. Dia harus mendapatkan surat persetujuan kelayakan lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu sekarang memang pemerintah itu kemudian dia melihat bahwa sebelum 2009 pasti ada apa industri atau pemerintahan yang sudah berkembang, mereka punya dokumen lingkungan hampir tidak ada. Tidak ada, iya. Ya, karena kalau sekarang mau membangun usaha harus ada dokumen lingkungan. Iya. Kalau dulu itu mereka langsung jalan saja. Betul. Nah, pemerintah keluarkan kebijakan juga terhadap hal itu. Jadi mereka harus membangun atau membuat dokumen evaluasi lingkungan hidup atau biasa disebut dengan DLH. Atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, contoh misalnya Politeknik nih, ya Politeknik. Nah, itu yang kita tanyakan selanjutnya itu kira-kira bagaimana peran akademisi, peran perguruan tinggi, khususnya Politeknik Negeri Ambon terhadap isu ini nih Pak. Contoh misalnya Politeknik, ya Politeknik Ambon beroperasi tahun 88. Iya. Seluruh aktivitas mulai berjalan mulai sekitar tahun itu, pembangunannya dan sebagainya. Pada satu ketika kita akan melakukan proses misalnya saja pengembangan kampus. Betul. Ya. Karena kita tidak mungkin begini-begini saja terus gitu kan Pak ini. Ada bangunan yang harus dibangun. Iya. Nah, apa yang akan ditanyakan oleh donasi dalam hal ini Kemenristek, ya Kemendikbud. Apa yang ditanyakan? Mereka akan tanyakan dulu izin lingkungannya mana. Betul. Mereka akan tanyakan itu dulu. Nah, kita beruntung Politeknik ya, kebetulan saya berada di lingkungan kampus ini ya Pak Erwin ya. Dan kemudian ketika kita ingin mengembangkan kampus ini kurang lebih waktu tahun-tahun 2021 dan 2022 ada gaung ada gaung tentang pengembangan beberapa gedung. Gitu. Maka kemudian bersama pimpinan Politeknik kita coba bicarakan dia bagaimana terhadap lingkungan tadi. Betul. Nah, waktu itu kami usulkan, ini ada dokumennya seperti ini Pak harusnya. Dokumen evaluasi lingkungan hidup. Betul. Maka kemudian saya bersama dengan tim karena ketika kita menyusun dokumen-dokumen evaluasi lingkungan hidup itu ada prasyarat. Iya. Ya, jadi misalnya saja dia sudah harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ya. Kemudian dia juga sudah memiliki sertifikasi auditor lingkungan sertifikasi hidup. Kompetensi sertifikasi auditornya ini oleh pelaksana dokumen ataukah yang mau pengembangan proyek ini nih Pak Erwin? Iya, jadi biasanya taruhlah kita sebut dengan Pemrakarsa. Pemrakarsa itu sebagai pelaksana proyek. Dia kemudian akan menyusun, maka dia akan membentuk yang namanya tim perorangan. Tim perorangan itu ada tim penyusun, kemudian ada tenaga ahli, gitu ya. Ada tim penyusun dan tenaga ahli. Kalau tim penyusun itu minimal dia harus memiliki satu sertifikasi sebagai ketua tim penyusun dokumen AMDAL. Nah ini yang Pak Erwin sudah punya tadi? Ini yang kebetulan ya saya hanya kebetulan saja. Kebetulan Pak Erwin. Tapi ya ini juga bagian
Saya masih ingat dulu sebelum masuk ke eh, teknik lingkungan ITS Iya, dulu. Waktu saya koordinasi kan saya kan jurusan teknik teknik mesin nih. mesin, iya. Kemudian pimpinan pada saat itu dia sarankan karena kebetulan visi kita waktu di tahun itu ada bicara tentang lingkungan di dalam visi. Betul. Jadi Politeknik Negeri Ambon sebagai bla 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 yang berwawasan lingkungan. Nah, diarahkan coba masuk ke Masuk arah ke lingkungan lingkungan, sedikit, iya. ya. Lalu saya masuk ke situ dan kemudian ya melihat lingkungan ini sebagai satu hal yang mungkin perlu kita tingkatkan. Betul. Kita tingkatkan dalam kemitraan supaya Maluku ini dalam program pembangunan yang Pembangunan ke depan, berkelanjutan. iya. Satu saat saya punya anak-anak atau Pak Eka punya anak-anak Betul. atau pemirsa misalnya punya Iya. anak-anak, cucu-cucu, dorang masih bisa hidup sama seperti yang kita nikmati di saat ini. Makanya di dalam penyusunan tadi minimal itu ada 1 sertifikasi ketua tim penyusun AMDAL dan 2 sertifikasi anggota tim. Iya. Nanti kemudian ada aturan mengatakan bahwa ada tim-tim lain atau perorangan yang memiliki bidang keahlian khusus. Jadi misalnya saja nantinya ada yang bicara tentang iklim. Betul. Maka orang-orang yang punya basicnya Basic. iklim pasti di situ. Perikanan, misalnya saja kalau mau membangun itu ada kelautan di situ, Iya. ya pasti orang perikanan. Biasanya kita memadukan itu jadi satu dan lakukan kajian-kajian. Jadi Politeknik punya dokumen evaluasi lingkungan hidup itu sudah keluar ya sejak tahun 2022. Dokumen itu sudah sehingga kita ini sudah cukup. Waktu kita lakukan audiens dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, iya. hanya ada beberapa kampus saja yang punya sudah dokumen ini. Iya, yang sudah melengkapi dirinya dengan dokumen evaluasi lingkungan hidup. Sehingga kalau misalnya saja pada saat ada donasi-donasi yang dia itu berimplikasi terhadap pendanaan untuk pengembangan gedung dan sebagainya, mungkin kita punya sudah siap untuk bisa masuk ke situ. Betul. Iya, begitu Pak Eka. Jadi harusnya untuk ke depan pembangunan Politeknik tidak perlu takut lagi gitu ya Pak Erwin ya. Kira-kira ini dokumen evaluasi ini dia punya masa waktu berlaku tidak Pak Erwin? Iya, jadi sebenarnya kan ketika dokumen evaluasinya itu sudah oke, kemudian surat kelayakan lingkungan hidupnya itu sudah dikeluarkan. Iya. Maka peran Politeknik di situ mulai jalan. Betul. Jadi kita harus mengimplementasikan dia. Sebab di sana ada yang namanya rencana pengelolaan lingkungan. Lalu kemudian ada rencana pemantauan lingkungan. Nah, pemantauan lingkungan itu seharusnya setiap 1 tahun itu 2 kali. Jadi biasanya periodenya itu 6 bulan 1 kali dilakukan. Berarti rata-rata industri-industri di Maluku ini mungkin industri ya istilahnya industri rumah makan, industri sampai ke industri pertambangan misalkan, mereka harus punya yang tiap 6 bulan ini juga Pak Erwin? Iya, harus. Makanya sebenarnya ini merupakan kesempatan. Iya. Kesempatan bagi intelektual, akademisi ya, untuk berpartisipasi di situ sebab kita punya keahlian. Politeknik Ambon misalnya saja punya sumber daya manusia yang kompetennya banyak, betul. Sangat kompeten. Peralatan yang tersedia juga sudah sangat bagus, iya. Nah, bagaimana kita membangun network? Itu mungkin tantangan kita ke depan. Iya, networkingnya itu. Networkingnya itu setelah kita punya rencana, maka kita melihat kekurangan-kekurangan apa yang kita miliki. Betul. Contoh misalnya saja pemanfaatan fasilitas tadi, apakah dia terakreditasi atau tidak? Iya. Itu yang jadi persoalan kita ya. Jadi misalnya saja beberapa jurusan kita
Jurusan teknik mesin misalnya Misalkan saja. ya kita bicara dulu Kita contoh saja. Biasanya ketika kita lakukan penyusunan dan industri harus melakukan apa yang telah disusun. Perubahannya itu penurunan kualitas udara. Ya, jadi misalnya saja kalau kita perhatikan ada PLTD misalnya saja yang akan dibangun. Iya. Kemungkinan pasti ada emisi gas buang dari generator listrik itu yang akan ada bisa saja dia membuat kualitas udara di sekitar pemukiman masyarakat dia bisa menjadi tercemar dan lain sebagainya. Iya. Nah itu kan harus dikelola, gitu ya Pak. Nah dikelola dengan beberapa cara, termasuk salah satunya juga dengan melakukan penguatan sumber daya manusianya, gitu ya. Nah Politeknik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu misalnya saja berpartisipasi, berkompetensi dalam hal itu. Sehingga dalam pengelolaannya itu output daripada taruhlah mahasiswa kita. Betul. Sedangkan bagaimana dengan dosen-dosen dan mungkin yang lain, ya? Ada riset-riset yang kemudian dia bisa memperkuat penilaian-penilaian lingkungan tadi. Jadi misalnya saja ada kualitas udara yang mengalami degradasi penurunan tadi dari emisi gas buang. Iya. Kita ingin mengetahui bagaimana besaran dampak kualitas udara itu, bagaimana sebarannya sampai di mana, gitu ya, berapa besarnya. Maka penelitian tentang besaran itu muncul, ya. Jadi kajian-kajian nilai besaran itu muncul banyak. Kemudian software misalnya saja Aeromod yang bisa memproduksi, dan itu sangat dibutuhkan oleh industri ya dalam rangka memberikan laporan yang urgensi supaya mereka kepada pemerintah dinas-dinas terkait begitu ya. Nah kita bisa masuk di situ. Teknik sipil misalnya saja, kalau misalnya saja ada aktivitas industri lalu kemudian berdampak terhadap misalnya saja air larian ya, yang nantinya dia mengakibatkan sedimentasi, dia bisa juga menciptakan banjir dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa mengelola itu dengan membuat perencanaan sistem drainase atau sistem pengolahan yang terpadu sehingga kualitas air maupun kuantitas air itu dia bisa tetap terjaga. Nah itu peran-peran kita di situ. Kalau di listrik mungkin ya kita akan bicara tentang energi konversi energi ya. Jadi kalau misalnya saja minyak dan gas dan itu lain sebagainya gitu ya Pak Erwin ya. Dia menjadi tumpuan kita sekarang ini, maka gerakannya kita sudah harus mengarah ke energi-energi yang tak terbarukan, yang terbarukan ya. Seperti misalnya saja matahari. Ada banyak tugas-tugas air, termasuk mungkin Pak Eka punya teman-teman mahasiswa, anak-anak mahasiswa juga yang kaji tentang itu. Orang-orang listrik bicara tentang itu. Dalam beberapa pertemuan-pertemuan ilmiah sebenarnya kita sudah bisa memetakan itu. Tinggal kita membangun penguatan sumber daya manusia yang tersertifikasi serta laboratorium yang terakreditasi. Tinggal kita membangun network. Hal yang paling penting lagi adalah bagaimana karena ketika kita melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutan tadi, dia memberikan sebuah makna kata yang sensasional menurut saya. Dia bilang upaya sadar. Jadi harus secara sadar. Upaya sadar ya. Nah upaya sadar ini kan perlu juga menjadi kekuatan setiap individu. Makanya di kampus Politeknik paling tidak ada muatan-muatan lokal yang bisa dikembangkan di kurikulum. Yang kemudian bisa membuat mahasiswa misalnya saja ketika dia pada satu saat dia memiliki polisi atau kebijakan yang akan dia tempuh, maka dia akan mengedepankan dulu aspek lingkungan. Dia akan memperhitungkan aspek lingkungan di dalam seluruh aktivitas. Dalam kebijakan yang akan diambil gitu ya. Ya Pak Eka, mungkin seperti itu Pak Eka. Ya. Terus Pak Erwin, selain daripada
fungsi Politeknik dalam pengembangan selanjutnya, yaitu dengan mempunyai SDM-SDM yang terakreditasi, SDM-SDM yang kompeten, dan juga lab-lab yang sudah terakreditasi. Akreditasi ya. Iya. Kira-kira mahasiswa-mahasiswa yang dari kita ini bisa dikembangkan untuk lebih aware terhadap lingkungan itu, mungkin lewat mata kuliah dan silabus tadi ya Pak Erwin ya. Iya, selain saya kebetulan ada sering mencoba mengupdate tentang materi-materi lingkungan dalam memberikannya bagi apakah silabus maupun metodenya. Ya, kita beruntung bahwa saat ini ada metode pembelajaran yang dikembangkan oleh kegiatan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, iya. Ya, ini penting juga. Kenapa? Sebab mereka merasa terjemput di situ seharusnya. Contoh misalnya saja, biasanya kita ngajar materi teknik lingkungan itu di kelas. Mungkin kita gunakan slide. Iya. Kita gunakan proyektor dan sebagainya. Bisa saja kita tampilkan video. Rasanya itu akan sangat berbeda ketika pada satu ketika saya mengajar merubah metode itu, kemudian saya mengajar misalnya saja sensitivitas mereka terhadap aspek sosial. Saya membawa mereka dengan kuesioner, bagaimana mereka melihat pendapatan masyarakat, mereka melihat budaya, dan itu terlihat sangat nyaman, sangat mudah dan sangat nyaman untuk dicerna oleh mahasiswa. Saya bawa mereka juga kadang-kala ke sungai, bagaimana cara melakukan proses pengukuran debit air, pengambilan sampel kebisingan. Itu kemudian mungkin ketika mereka melewati area di sana ada hutan, bagaimana memetakan vegetasi yang ada di sekitar. Kemudian kadangkala kita kemudian bercerita tentang fungsi pohon. Ya, misalnya ada kegiatan ini yang nanti dilakukan, pohon ini nanti hilang nih. Apa yang akan terjadi di sana? Anda perhatikan satwa liar yang ada di situ, ada burung-burung, ada segala macam. Nah, itu kan kelihatannya sederhana. Tapi hutan ini dia bertumbuh gara-gara itu juga. Betul. Jadi kadangkala mereka kemudian membawa buah-buahan, ada biji-biji yang dimakan, bisa saja dicerna dalam bentuk kotoran, kemudian dia jatuh di daerah hutan, maka kemungkinan besar hutan itu kemudian akan tumbuh. Jadi ekosistem itu yang kemudian coba diterapkan di tengah mahasiswa, sehingga betul-betul mereka kemudian menjadi aware tadi. Aware terhadap kesadaran mahasiswa semakin meningkat begitu ya Pak Erwin. Ya. Jadi selain SDM, dosen-dosen yang sudah kompeten, lab yang sudah terakreditasi, tapi juga kita juga harus meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai penerus bangsa ke depan gini ya Pak Erwin ya. Ada satu hal lagi Pak Eka yang mungkin sebenarnya perlu dilanjutkan. Jadi saya masih ingat kebetulan biasanya setiap hari lingkungan hidup ya pada bulan Juni itu, ataukah pada saat kita mau ulang tahunnya Politeknik gitu, ya misalnya. Kadang-kala kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada kegiatan uji emisi gas buang. Biasanya kita Politeknik laksanakan Jadi membangun koordinasi itu, pelakunya siapa nanti di lapangan? Kebanyakan itu mahasiswa. Betul. Iya. Betul. Jadi bagaimana mereka melakukan proses menguji gas buang, output dari gas buang itu seperti apa, dan yang menarik itu bisa kemudian menjadi materi-materi tugas-tugas akhir, ya. Tugas akhir ataupun skripsi yang kemudian membuat mereka lebih mudah untuk mencapai satu kelulusan. Mereka tidak perlu cari judul lain lagi Pak Eka. Jadi mungkin langsung kayaknya hasil penelitian tentang ini yang bisa saya kembangkan sebagai tugas akhir ataupun skripsi. Dulunya seperti itu, mungkin yang bisa kita kembangkan di juga, Politeknik Negeri Ambon. Nah Pak Erwin, lanjut bicara ini. Sekarang ini Pak Erwin dalam kompetensi Pak Erwin sebagai ketua tim analisis dampak lingkungan,
Apa sekarang yang Pak Erwin ada sementara kerjakan ini Pak Erwin? Ya sebenarnya Selain mengajar, ya sebenarnya ini tugas pokok saya itu sebenarnya sebagai dosen. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Tapi juga ada kegiatan pengabdian masyarakat. Iya. Ada kegiatan penelitian juga kan? Penelitian juga yang dilakukan. Kebetulan saya bersama dengan beberapa teman dari Universitas Patimura. Iya. Ada terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka menyusun dokumen-dokumen lingkungan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya saja penyusunan dokumen UKL-UPL untuk operasi yang akan beroperasi di Gunung Botak ya. Iya. Ya. Kemudian ada juga rencana pembangunan pertambangan batuan garnet, kebanyakan di daerah Maluku Tengah di Desa Sepa, Tehuru, kemudian salah satunya juga di Desa Kilmuri. Ada juga di Kecamatan Tanewel. Iya. Ya. Nah ini juga penting. Kenapa saya tertarik ke situ juga? Sebab dari situ kita kemudian akan mengetahui kebijakan-kebijakan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Maluku. Iya. Pada satu ketika di dalam setiap aktivitas, apakah itu tahap konstruksi ataupun operasi, maka kebutuhan tenaga kerja itu pasti ada. Betul. Ya. Misalnya saja operasi, kebutuhan akan tenaga teknisi itu pasti ada. Betul. Kebutuhan akan tenaga produksi itu pasti ada. Betul. Nah, mungkin lewat kesempatan-kesempatan itu nantinya kita berkoordinasi dengan pimpinan untuk menjajaki hubungan-hubungan kerjasama iya, dengan industri-industri sekitar itu. Iya. Supaya nantinya pola rekrutmen pegawai itu kemudian bisa langsung dari Politeknik di sana saja. Iya. Lalu kemudian ada penyesuaian muatan kurikulum. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang link and match gitu ya, itu yang harusnya kita mendapatkan informasi dari industri sekitar. Oh, ini industri nantinya dia akan bicara tentang pertambangan, misalnya saja seperti itu, yang dominan yang ada. Bagaimana kita punya mahasiswa masuk ke sana, maka kemudian kita akan melihat struktur kurikulumnya. Iya. Supaya struktur kurikulumnya itu nanti link and match di situ. Kebutuhan gitu. Oh, ini kayaknya alat berat kemungkinan besar. Maka kemudian jurusan-jurusan atau program studi mesin mungkin nanti dia mengarah ke sana. Nah, itu mungkin keuntungan dari apa yang saya sementara jejaki saja jalani. Mudah-mudahan informasi-informasi itu kemudian bisa terupdate di institusi dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Sehingga pola-pola rekrutmen mahasiswa, lulusan itu bisa tercermin, kemudian muatan-muatan kurikulum kita itu link and match dengan industri sekitar. Terutama mengenai isu blok Masela ini apa ini ya, ini penting sekali ini. Iya, ini penting karena kita kemudian telah diberikan mandat. Iya. Oleh karena itu ada program studi teknik produksi migas ya. Kemudian di belakangan itu ada teknik rekayasa sistem mekanikal migas. Di kelistrikan pun juga ada teknik kelistrikan migas dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting ya. Mereka itu memang harus masuk ke sana. Tetapi ingat bahwa di sana karena ini daerah-daerah yang terisolir misalnya saja, kemudian dibangun dan kemudian di situ butuh kerentanan. Betul. Maka terhadap lingkungan sekitar, maka kemudian mahasiswa memiliki wawasan untuk bagaimana bisa mengelola lingkungan di Blok Masela misalnya saja. Ya. Betul. Mereka harus aware terhadap daerah-daerah yang pulau-pulau kecil tadi. Iya. Ya, kategorinya pulau-pulau kecil dan kemudian dia berada di perbatasan-perbatasan negara-negara lain ya. Jadi misalnya kalau Blok Masela mungkin dia sangat dekat juga dengan
Timur Timur ataupun Australia. juga dengan Australia. Dan kalau misalnya saja tenaga kerja kita kemudian dibekali dengan biasanya ada departemen HSE, Health Safety and Environment, dan kemudian pemimpin-pemimpin yang berasal dari kita itu dia memiliki awareness, pasti produk kita akan bisa terjual dengan gampang dan mudah dengan harga yang bersaing di tingkat internasional. Dengan mahasiswa-mahasiswa juga yang sudah mengerti akan hal itu ya Pak Erwin ya pengelolaannya. Jadi mungkin podcast kita informasi mengenai lingkungan, degradasi dan peran akademisi ini kita sudahi sampai di sini ya Pak Erwin ya. Boleh Jadi ya. Kawan-kawan Inspirasi Polham, demikian podcast kita di hari ini. Kiranya informasi yang kita peroleh dari Pak Erwin Patikaihatu STMT sebagai narasumber kita di hari ini dapat memberikan kekayaan intelektual yang lebih terhadap kita, supaya memanfaatkan lingkungan itu dengan lebih sadar lagi akan pengaruhnya, bukan hanya kepada kita saja, tetapi juga kepada generasi kita selanjutnya, anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Mungkin demikian podcast kita di hari ini. Salam vokasi.